Selamat malam semuanya, balik lagi di Siribat Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Pedrian, dan gue Faris. Gila bro, kayaknya emang gak diizinin untuk upload konten gitu bro. karena anomali aja. Jadi filenya tuh kemarin, ini kita ngomongin yang members only ya. Members Kemarin only. kita kan rilis members only. Ya. Tapi videonya, audionya ngebug anjir. Yang di OBS nggak ada suaranya yang YouTube. Yang di sini cuma 11 menit kerekamnya anjir, nggak jelas banget. Tapi kita rekam kemarin ini kan web full coba kita. Yang sini gue gak tahu ya, ini gitu ya udahlah, ngobrol aja, diskusi. Kita akan bahas The Black Eye Club. Pokoknya intinya tentang Elon Musk yang matanya hitam. Nanti kita akan remake. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol cantik dulu lah intinya. Kemarin nih gue rekaman yang apa namanya sama sutradara tuh. Itu ngerekam pakai ini korup juga Is. Korupnya maksudnya? Pakai nggak tahu ya apakah SD card ininya atau kok nggak kebaca datanya. Gak kebaca Cuma di menit berapa atau? Nggak tahu gue. Pokoknya langsung korup aja, nggak bisa dipakai. Berarti dari awal nggak bisa? Padahal gue udah rekam, gue udah record iya. Iya, tapi filenya nggak bisa dari awal. Iya. Kalau filenya nggak bisa dari awal. Yang di sini. Ya? SD card-nya Kayaknya sih feeling gue dia. SD cardnya sih. SD card yang gedenya, cuma yang nggak tahu lah. Pakai gitu. micro SD apa SD kan? Micro SD. Cuma intinya kita ada yang rilis member only tadinya udah nge-debang nggak debang sebenarnya. Kita udah tentang hantu ya, perhororan ya. Cuma ya memang belum jodoh bro, belum jodoh. Dan kali ini kita akan ngomongin The Black Eye Club, gokil, tentang Elon Musk nih. Tapi mungkin intinya sih saya sorry lah untuk apa namanya beberapa konten yang mungkin belum aktif karena emang juga lagi lumayan padat. Kayaknya dalam setahun ke depan uploadnya lebih jarang-jarang lah. Tapi just for fun aja ya, kita main-main aja lah. Kalau lagi libur panjang kita buat ya. Yes. Tapi ini lagi asik sih. Gua The Black Eye Club kan intinya Elon Musk itu matanya bengep ya. Matanya bengep Iya, sebelah biru kanan ya, apa lebam. kiri ya, lebam. Lebam. Lebam gitulah intinya. Dan Mata kiri kan? kayaknya kalau di foto tuh kiri kayaknya feeling gue deh. Kayaknya kiri ya. Pak? Kiri ya? Kayaknya kiri deh setahu gue. Jadi dia kan intinya adalah abis musuhan tuh sama Trump. Gue gak tau sih dia musuhan sama Trump kenapa ya. Kayaknya udah cabut dari pemerintahannya Trump. Dan sekarang juga lagi semakin memanas. Terus gak lama juga keluar ke publik dengan matanya yang membiru. Anjir, gue pas pertama kali ngeliat itu gue suka anjir, The Black Eye Club lagi nih kayaknya nih. Iya. Soalnya lagi rame juga di TikTok juga lagi rame pada nyari. Kayak Naik menurut lagi. gue ya keyword The Black Eye Club tuh lagi gede banget karena Elon Musk juga kan. Iya. Gitu. Dan kita bahas lagi remake tentang Black Eye Club ini. Mungkin ada beberapa update. Gue gak tahu ya yang lama kita bahasnya sampai sejauh apa. Tapi kita akan bahas dulu nih. The Black Eye Club merupakan sebutan untuk sekelompok tokoh publik yang tertangkap kamera memiliki mata hitam seperti lebam tanpa penjelasan medis yang jelas. Nama-nama besar seperti Paul Franciscus bro. Iya. Iya, lu sempat pernah. Ada lah, lu lupa. Lupa gue. Ada Paus Franciscus. Ntar sambil cari ya. Paul Franciscus, George Bush, hingga pemeran Pangeran Philips pernah terekam dengan kondisi tersebut. Dari sinilah teori konspirasi bermunculan, banyak orang yang mengaitkan dengan aktivitas ritual kelompok rahasia. Nah, setahu gue ada yang lebih gaji dah, yang siapa? Inggris ya, pemerintah Inggris ya, Philips atau apa yang ketonjok apa istrinya atau apa jatuh. Iya, alasannya Pokoknya- sih, tapi rata-rata emang alasannya sih nggak jelas. Iya. Anjir, maksud gue ya, maksudnya ya kita kan kenapa harus mereka gitu, kayak kita jarang gitu jatuh ya kena Iya sih kita. kerawata. Lu tampol-tampol anak Gak kecil. pernah sih gue. Nyokap bokap gue deh, kan mereka kan kalau seingat gue alasannya karena udah tua, apa sih? Iya, flek sama syarafnya lebih mudah. Kenapa gitu ya? Kayak nyokap bokap gue nggak pernah ya, sampai biru ya. Nyokap bokap lu pernah nggak? Nggak pernah, Lu pernah nggak, Riz? nggak pernah. Gak pernah kayaknya. Nggak pernah ya? Maksud gue Apa semenjak mereka banyak kegiatan? coba Ya? deh gue bingung deh, tabokan anak kecil tuh pertama sekuat apa? Kedua, lu pernah ngerasain kegebok bola yang kenceng banget gak sih ke muka? Itu aja juga gak biru bro. Beda tapi kalau Adit bola cuma ini. Apa? kan di sini. Pak. Jadi Apa teman ya? kita Sini. agak kejedot cuma ini, malah jidatnya ke dalam tapi nggak biru. Lebih parah ya. Itu udah The Black Eye Club bro. Tapi mungkin beda kali area sini syarafnya sama Oh iya, sekitar. beda Terus ya. kan kalau bola mungkin spread areanya beda gitu. Itu Oh, juga iya. bahkan bahannya empuk ya. Iya. Itu juga nggak tahu misalkan digebuk sama anaknya, digebuknya pakai apa dulu. Lagi digebuknya megang pakai palu anjing. lagi megang Lego kali. Iya. Kalau Tapi ini bertahan, akhirnya iya. teori itu beredar, banyak beredar gitu ya.
Yang pertama adalah injeksi adrenokrom. Anjay, beberapa teori menyebutkan bahwa lebam muncul akibat proses injeksi atau ekstraksi adrenokrom, senyawa hasil oksidasi adrenalin yang konon dipakai elit dunia untuk awet muda. Teori ini sering dikaitkan dengan praktik gelap yang tidak manusiawi meski tak pernah dibuktikan secara ilmiah. Apa tapi? Emang kenapa harus di sini juga? Kalau seandainya Mungkin emang itu efek sampingnya kali, efek samping adrenokrom. Berarti untuk awet muda kan? Anjir, untuk awet muda. belum ya. Untuk awet muda gue masih Francis sudah tua banget anjir. Oke itu. iya. Maksudnya gak ini gue. Masih belum masuk lah. Tapi yang kedua ada reptilian atau pengembalian tubuh ya. Pengambil alih tubuh. Dalam narasi lain, lebam tersebut dianggap sebagai tanda bahwa tubuh orang tersebut telah diambil alih oleh makhluk reptilian. Alien yang menyamar sebagai manusia. Konon proses pengambilannya dilakukan lewat mata kiri atau mulut. Anjay. Gue lebih percaya alien dibanding injeksi, bro. Mark Zuckerberg ada ya? Ada harusnya ya. Dia nggak ada yang sebelah doang. Dia nggak di sebelah doang. Padahal dia reptilian ya anjir. Dia rajanya. Dia linkinya emang. Awalnya, awal mulanya ya, reptilian. Dia bukan diambil alih lagi. Dia nyamar anjir. Iya sih. Geblek aja. Nah, yang ketiga ada ritual inisiasi Freemason. Ada pula yang mengaitkan lebam dengan ritual khusus Freemason. Dalam konteks ini, mata yang lebam dianggap sebagai bukti bahwa seseorang telah naik tingkat dalam hierarki organisasi rahasia tersebut. Ya, setahu gue yang pernah kita bahas tuh ada beberapa tahapnya kan ya. Iya. Apa sih ditonjok ya? Apa diapain ya? Lupa deh gue. Ada sih tapi pokoknya yang masuk ke gue dipukul apa pakai apa gitu. Setahu gue. Iya, lupa gue dah. Ada ini ritualnya. Lupa ritualnya ada ini kayak di goa atau apa gitu. Terus abis itu yang keempat ada alat pengendali pikiran. Versi lain menyebutkan bahwa lebam adalah efek samping dari penggunaan teknologi mind control. Alat tersebut diduga menekan area sekitar mata untuk mempengaruhi pikiran sehingga meningkatkan bekas fisik berupa lebam. Gokil. Elon Musk bro fix. Apa? Mas. Itu dia lagi dikontrol untuk memusuhi Donald Trump anjir. Elon lagi gue penasaran sih dia kenapa ya cabut dari pemerintah, padahal dia dukung banget ya. Tahu dah. Gak tahu sih ya, susah. Itu mungkin. Iya mungkin ya. Oh ditampol Donald Trump aja. Digampar Donald Trump aja. Yang pertama ada simbol mata ketiga atau pencerahan spiritual. Teori lebih simbolis menganggap lebam sebagai representasi third eye, simbol pencerahan spiritual yang dikaitkan dengan okultisme. Dalam teori ini lebam bukan luka, tapi lambang bahwa individu tersebut telah melewati proses ritual yang bersifat spiritual maupun esoteris. Gokil. Mata ketiga. Nah, tapi nggak dibilang mata ketiga juga aneh aja menurut Dia tuh selalu mata kiri ya. Kayaknya ada juga yang enggak deh. Yang selalu mata kiri. Enggak, teorinya maksudnya biasanya orang mata kiri tuh. Soalnya ada juga kan yang orang lebam gak sengaja. Takutnya iya dikira. Tapi gue yakin kayak tokoh-tokoh besar dunia ya ketika ketampul blok lebam. Anjing konspirasi nih gue. Iya pasti. Masuk konspirasi nih gue masih gitu dah. Iya, gue kayak kalau jadi orang kaya misalnya lebam gue keluar juga kayak guys Black Eye Club guys gitu dah. Pasti Elon gue yakin juga mungkin gitu ya. Cuma maksud gue kan apa ya? Selalu ada make up buat nutupin ya. Yes, Kacamata hitam gitu. Kenapa dia dengan PD-nya keluar juga, Bro? Dengan mata seperti itu. Lebamnya itu sih emang sih. Dan mirip. udah pasti kan maksud gue dengan teori konspirasi ini kan orang bertanya-tanya ya. Dikaitkan gitu loh maksud gue. Iya sih. Gedean lebam itu mirip soalnya. Tapi yang Elon Musk kecil loh. Maksudnya dia bukan cuma lumayan kecil gini doang. Maksudnya kan biasanya yang lebam kayak sampai gede gitu. Ada yang parah sih, gue lupa deh yang orang ini deh pangeran Inggris nih deh. Mas Black Eye. Kenapa anjir? Sampai maksud gue ini orang-orangnya baik banget, Bro. Sebenarnya yang gue bacain ya beberapa ya. Ini menurut gue untuk sebuah ketidaksengajaan lumayan lucu sih kayaknya. Pertama, Doja Cat
mengaku bahwa mata hitamnya di Paris Fashion Week 2022 adalah pilihan fashion untuk menambah kesan dramatis. Ya oke lah, mungkin fashion lah. Fashion Week ya. Iya, Robert Downey Jr. mata hitam di acara 2005 karena kecelakaan. Ini alasannya Oke. nih. Iya, oke. Adam Sandler Pilihan fashion. bercanda. Malah sudah pilihan fashion anjir. Tapi karena fashion Alasannya anjir. karena pas lagi di Fashion Week, jadi bisa. Adam Sandler bercanda bahwa mata hitamnya di tahun 2011 akibat pukulan dari anak yang belum lahir dari Drew Barrymore. Dia emang lawak. Iya, Adam Sandler susah kalau pelawak juga di ini ya. David Bowie, nah mata hitam di 2005 sebagai sandiwara, namun tangannya yang diperban tidak dijelaskan. Nah ini maksud gue 2005 Robert Downey Jr. sama David Bowie mungkin satu pas lagi batch tersebut bro, lagi apa tataran batch tersebut feeling gue dah. Bisa sih. Iya kan, kebetulan yang ini bro. Terus George Bush memiliki beberapa alasan berbeda untuk mata hitamnya, mulai dari bermain dengan cucunya hingga jatuh dari sepeda. Anjay, salah anjir. Iya kan? Salah ngomong cu. Setahu gue, Bohongnya jadi Coba nggak deh. konsisten. coba deh George Bush deh, dia kayaknya yang matanya lubangnya gede banget dah. Jarbus apa Inggris? Lupa gue yang pokoknya ada satu yang lubangnya gede banget bro. Anjay. Oh, berarti Inggris Merah ya? anjir dia. Berarti yang Inggris ya sekali ya. Lebamnya masih fresh anjir. Kiri juga kan tuh. Ini kayak, Iya, kayak kiri. ada ininya ya, kayak ada titiknya gitu. Kayak di setengah senjata lembah ya? apa? Senjata Oh, iya, senjata iya. lumayan tajam gitu berarti. Coba ini si Ini siapa nih? Kok tadi Jimmy ininya Carter. itu sih choking on pretzel apa? Siapa anjing? Yang mana? Bet? Judul beritanya. Oh, Oh. pingsan. Oh bukan ya. Jadi tersedak, pingsan jatuh menimpa. Oh iya bener nih dia alasannya ini dia gue Iya, inget pretzel ya. pretzel. Tersedak pingsan. coba yang ini. 2002 anjir. Nih, so gue ada yang gede banget nih, so gue. No kan? Oh iya ini Iya kan? buat nih. Iya kan? Ini mah ribut ya gue. Serem anjir. Iya ini serem Ini- sih. Jauh banget lagi. Ini sih udah ngarah Ini so Serem gue sih ini. yang parah banget. kanan tapi dia nih cuy. Kiri. Ini kiri. Ini Oh beda udah orang. veteran anjing. Sama cu. Dia masuk ke batch berapa kali batch kan? Tampolan kiri kanannya kerasa. Iya kiri. Ya kan ngeri kan? Ini ngeri banget sih kalau yang ini mah. Ini bener, gue nggak tahu nih. Ada nggak alasannya ntar nih di Udah. script? Ada deh. Ada deh. Gue perasaan nih, setahu gue nama Apa hotel nggak ntar masuk nih. deh? Oh nih ada nih. Mata hitam Oh. tahun 2004 tidak dikomentari oleh juru Nggak. bicara istana. Gak ada statement dia. Nggak mungkin tuh menurut gue kalau nggak kena, kalau nggak jatuh parah kena sini atau ini kena tampol ya. Jatuh juga kayaknya gimana nih jatuh bingung kayak begitu. Sudut meja kali udah tua. Sudut meja. Iya. Masih Bisa lah bro, kena yang sudut-sudut anjing itu Iya. udah. Final Destination bro. Terus ada Pangeran Andrew mata hitam di pemakaman Countess Mountbatten dari Burma tahun 2017 tidak dijelaskan. Oh nggak ada statement Nggak ada yang statement. orang-orang kerajaan Iya kan? berarti bro. Aneh kan? Takut salah ngomong ya. Noob. Ada Harry Reid mata hitam di tahun 2011 tidak dijelaskan juga. Paris Hilton luka lebam mata kiri tahun 2010 gak dijelaskan juga. No, 2010 nih Vladimir Putin membantah memiliki mata hitam di tahun 2010 dan menjelaskan bahwa dia hanya kelelahan tuh. Satu bet sama Paris Hilton bro. Ini suatu apa ya? Fenomena yang kalau seandainya kebetulan aneh aja menurut gua. Iya. Kenapa banyak gitu Is? orang kaya yang mata lebam dikit. Harusnya ada Pop Francis nih. Yang kejedot Oh iya tahu kalau itu. kejedot kaca. Iya. Ada videonya deh. Ada. Ingat gak lu? Terus langsung lebam. Enggak. Enggak maksudnya Kayaknya itu enggak. jadi alasan lebam. Itu jadi alasan lebam. Tapi Itu emang juga. ada dia kayak ngerem mendadak kali ya. Terus kayak ke depan gitu dia. Terus tabrak emang. Coba Iya. aja cari deh videonya deh. Bisa ya? Kita pernah bahas kan Bu, yang di episode dulu dah kayaknya setahu gua Iya ada. ada Francis. yang paling ini kan. Emang beneran sih tapi dia kalau dia nabrak. Cuma argumennya kayak seberapa kenceng sampai bisa Matanya. sampai matanya kayak gitu. Jadi mereka sih alasannya ya karena udah tua mau Nah, itu tuh parade tuh. Bukan. yang mana mobil ya pop mobil kan. Dia lagi ngapain sih? Lagi parade pokoknya. Terus dia Coba ngapain? yang itu. Dia jalan. Iya kayak lagi berdiri dia. Bukan. Apa carinya kejedot anjing? Black Eye coba. Jelek. Nah ini Oh, nih ini. ini.
Oh, ngerem mendadak Rem cuy. mendadak. Iya. Duh. Jadi coba. Lo. Kasian banget. Oh, ya kena sih. Oh. Kena ujungnya soalnya sih. Oh iya, kena ujungnya. Kena ujungnya. Kalau gue pikir kalau kenanya kacanya langsung kan Susah ya. iya kayak kena bola. Terlalu Terlalu luas kan. Kena Langsung ujung. bet. Langsung bengkak. Langsung ya. Langsung. Iya langsung kan. Bengkak anjir langsung. Oh iya Kasian. cuy. Itu darah tuh di bajunya. Iya juga ya, anjay. Parah nih supirnya nih. Iya. Berarti itu dia nggak ikut Black Boleh Eye ikut bro. ya, ikut ya. Kagak ikut. Kita keluarin ya. Kecuali yang ini nih, yang nggak dijelaskan ya. Tapi kadang orang mungkin mager juga kali kalau orang kaya kayak anjir Iya, pas takut aja digoreng nih, kali atau ngerakin kayak gue, gitu ya. berarti isunya ditanggapi kali ya. Iya. Tapi ada penjelasan medis guys ternyata. Jadi menurut pakar medis, black eye atau periorbital hematoma adalah akumulasi darah di jaringan sekitar mata akibat benturan atau trauma ringan di area wajah. Dan lebam di sekitar mata adalah hal yang biasa dan dipicu oleh berbagai insiden sehari-hari. Tuh bisa gan. Oke. Penasaran sih gue tapi. Terus ada apa nih? PolitiFact apa nih? Situs pemeriksa fakta secara tegas menyanggah klaim bahwa lebam tersebut merupakan tanda inisiasi Illuminati. Mereka menyelidiki berbagai kasus figur publik dengan lebam dan menemukan alasan wajar seperti ya tadi Paus Franciscus nabrak kaca, Pangeran Philip terpleset di kamar mandi tahun 2004. Oh iya sih, kalau mungkin terpleset di kamar mandi kenanya gila sih itu, soalnya bengap banget kan. John Kerry mengalami benturan saat bermain hoki amatir. Harry Reid lebam karena resistensi band saat berolahraga pada 2015. George W. Bush tersedak pretzel tahun 2002 memicu lebam di sekitar mata. Dan PolitiFact menyimpulkan bahwa sebagian besar kasus ini disebabkan oleh kecelakaan ringan atau penggunaan make up, bukan ritual rahasia katanya. Tapi update Elon Musk nih ya, pada 30 Mei 2025 Elon Musk masuk bersama Presiden Donald Trump di Oval Office dengan kondisi mata kanan bro yang tampak lebam, memicu spekulasi luas di publik dan media sosial. Sehari kemudian dalam pers perpisahan sebagai penasihat pemerintah, Musk memberikan klarifikasi bahwa lebam tersebut terjadi karena bermain pukul-pukulan dengan putranya si X6K. Dengan nada santai, Musk mengatakan, I said, go ahead, punch me in the face, and he did. Presiden Trump turut menguatkan pernyataan tersebut dengan mengatakan, X could do it if you know X. Oke. Oh, X itu namanya, nama anaknya juga. Soalnya menegaskan bahwa anak Musk memang cukup kuat untuk membuat bekas pukulan seperti itu. Klarifikasi ini mendapatkan beragam reaksi dan banyak yang mengaitkan dengan teori Black Eye Club. Jadi sebenarnya dia musuhan gak sih? Terakhir gue baca katanya si Elon Musk ngajak ketemu, Trump nggak mau. Gitu. Gue cuma taunya pas yang Trump nge-tweet itu aja dah. Apa itu sih? Yang kemarin gue share di grup. Apa ya? Apa? Donald Trump ada di listnya Jeffrey Epstein. Oh, Si Elon Gokil. Iya kan gue share di grup. Anjir juga. gue cuma taunya si Elon ngajakin ketemu Trump, tapi Trumpnya setahu gue nggak mau ya. Kenapa ya? Padahal best friend anjir. Dia Dulu kan support banget ya. Si Elon Musk ya. gitu, jadi dia Kalau di ini sih kenapa. kan kemarin gue lihat tuh tweetnya dia nge-tweet si Elon. Gue nggak tahu apa dia bercanda apa gimana ya. Bisa jadi kan dia selera humornya gitu tinggi juga ya, nggak jelas. Terus dia nge-tweet pokoknya alasan kenapa Epstein Files itu nggak dirilis sampai sekarang karena nama Donald Trump ada di dalam situ. Karena kan kayak yang sebelum-sebelumnya kayak JFK semua dirilis dengan cepat kan. Tapi kayak kenapa sih Epstein lama banget. Terus dia nge-tweet namanya. Terus dia reply lagi di bawahnya tambahin apa? Pokoknya intinya ingat tweet ini di masa depan. Kebenaran akan terungkap dia bilang gitu. Siapa ngomong gitu? Iya. Apakah alasannya Elon Musk musuh nama Donald Trump karena dia menemukan nama Donald Trump ternyata di daftar pedofil, Fed? Bisa jadi. Jadi Elon Musk orang baik ceritanya. Dan kalau beneran ada nama Donald Trump,
Gokil juga dia berani tweet anjing. Iya. Si Tapi Elon Musk. tapi kayak triggernya emang karena sebelum itu kali ya. Masa tiba-tiba nge-tweet kayak gitu sih, yang beneran lagi temenan banget gitu Bestie banget aja. Ya mungkin dia benci Fed dengan sama pedofilia. iya. Maksudnya dia tidak menyangka gitu Donald Trump ternyata termasuk dalam ininya Epstein. Ya mungkin misalkan lu temen gue terus anjing Fedrin ternyata ada di dalam daftar Jeffrey Epstein, pas gue lihat buat tweet kayaknya dah. Oh, Ingat tweet ini maksudnya itu udah harus ya. Ingat tweet ini. merasa merasa Bohong. dihianati bro. Iya, tapi gila sih kalau emang bener ya. Tapi kalau ini dari Twitter ya, dari @txt dari HI, kalau dia bilang sih sama-sama drama dua orang itu, kayak banyak. Ini 2016 Elon kritik Trump, malah dukung Clinton. Terus 2020 Trump puji Elon sebagai orang jenius. 2022 keduanya sindir-sindiran di medsos. 2024 Elon jadi donatur utama kampanye Trump. Aneh banget ya, sering kayak gitu anjir. Terus ini masalah mulai muncul di Mei 2025 ketika DPR AS meluluskan RUU yang disebut One Big Beautiful Bill. RUU ini andalannya Trump, jadi pemotongan pajak terbesar yang itu mungkin ya, yang kemarin itu. Iya. Terus pengurangan defisit anggaran sebesar 1,6 triliun dolar, dan tapi si Elon ternyata nggak setuju sama RUU ini. Ya, mungkin penyebabnya itu kali kalau secara politik ya. iya bisa sih. Jadi beda. Emang ya pasti kan berdua karena backgroundnya Iya, pengusaha, iya, punya pasti kepentingan. punya kepentingan masing-masing ya. Tapi Iya, sayangnya Trump lebih kuat karena dia presiden aja. Cuma di luar negeri berani ya. Iya anjing. Gila banget menurut gua. Misalnya itu Indonesia. apa, bukan si Elon Musk-nya nge-tweet joke kan fitnah ya. Iya sih bener. Maksudnya bisa dibawa ke hukum gitu. Anjing. Udah kena UU serem ITE banget. ya? Maksudnya berarti kalau dia sudah seberani itu real kah kan? Mungkin. Ya harusnya kalau Elon yang ngomong harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya. Soalnya presiden anjing yang dituduh pedofilia loh. Tapi kalau dia Kasus sahabatan nih, pedofilia terbesar. kalau dia jadi presiden sahabatan lu nge-tweet gitu. Ya kalau maksudnya itu nggak ada ini loh, nggak ada intonasi joke sama sekali menurut gue. Dan mereka memang kondisinya lagi panas itu, nggak lagi best friend di depan media. Iya, konteksnya juga Dan mungkin jokesnya itu pedofilia gitu ya. iya, bukan sesuatu yang Perlu jasa deh. Bisa biasa. bisa bro. Donald Trump gak ada jasanya, Donald Trump. Tapi gimana Black Eye Club ini menurut lo? Ini udah kedua kalinya yang kita bahas kan. Sebenarnya in detail bisa lihat nonton di konten kita yang sebelumnya lah. Untuk yang ini nih lo melihatnya fenomena ini apakah masih tetap menurut lo ada sektenya kah, atau ya balik lagi mungkin ketidaksengajaan aja dari kecelakaan. Gue kenapa percaya ada sektenya? Illuminati, Ya apapun Lebih itu cocok ke sebenarnya. Illuminati sih ya. Kalau Mata misalnya bener ya. mata soalnya. Illuminati dan Freemason gitu-gitu sih emang. Apalagi yang tadi dibilang kalau misalnya naik ke hierarki yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Ya guys, gimana kalau menurut kalian The Black Eye Club ini ya? Kira-kira kalian sepakat kalau misalnya Elon masuk sekte atau memang ketampol aja katanya kan? Apa punch me in my head gitu katanya kan? Ya udah terserah Elon lah. Tapi ya tulis aja di kolom komentar, dan yang menarik tulis juga kira-kira kita mau bahas apa lagi. Selanjutnya mungkin kalau ada waktu kita live, kayaknya kalau nggak salah akan ada libur lagi deh nanti di bulan Besok Juni. katanya mau nobar Besok gue ini besok. bro sore di lagi. jam berapa gunung sih? dah, naik gunung. Cing aja udah jadi gunung. Naik gunung kayak Naik gunung kawi, ada aja gawin. Iya, Orang seru mau anjing. live nobar jadi naik gunung. Naik gunung. Ya udahlah, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya guys. Bye, selamat malam.